Halo, kali ini kita akan membahas mengenai latihan-latihan yang ada di buku informatika untuk SD atau MI kelas 4, penerbit Erlangga, penulis Hindraswari Enggar Dwi Peni ya. Oke, kita mulai saja langsung. Untuk yang semester 1 kita hanya sampai pelajaran 2 ya, untuk ulangan semester 1-nya. Pelajaran 1 membuat animasi, mengedit gambar dan membuat poster. Yang kedua pelajaran 2 etika dan keamanan berinternet. Ya, ini yang akan kita bahas kali ini sebagai latihan untuk bisa menjawab soal ulangan semester 1 ya, atau penilaian akhir semester 1. Sebelum kita masuk ke latihan menjawab soalnya, mari kita belajar mencerna atau memahami intisari dari pelajaran 1 ini ya, yaitu dalam rangkuman seperti berikut. Animasi berasal dari kata dasar animate yang artinya menghidupkan ya. Animasi berasal dari kata dasar animate yang artinya menghidupkan. Animasi pertama kali dibuat dari berlembar-lembar kertas gambar yang kemudian diputar sehingga muncul efek gambar bergerak. Nah, ini adalah kegiatan flipbook itu ya, yang dibuat dari berlembar-lembar kertas, akhirnya digerakkan seperti flipbook. Itulah kegiatan membuat animasi menggunakan gambar yang digambar di berlembar-lembar kertas ini ya. Lanjut, storyboard adalah gambar-gambar yang disusun berurutan sebagai rencana pembuatan animasi atau video. Maksud storyboard ini sama artinya dengan papan cerita itu ya. Ini yang pertama kali disusun ya, sebelum kita buat animasi. Animasi dapat dibuat dengan menggunakan program presentasi Microsoft PowerPoint dan program TupiTube ya. Ada 2 ya, ini yang untuk membuat animasi sederhana itu ya, Microsoft PowerPoint dan program TupiTube. TupiTube adalah program pembuatan animasi 2 dimensi yang tidak berbayar atau gratis ya, bisa diunduh di internet secara gratis ya, tidak perlu berbayar. TupiTube dapat membuat animasi untuk gambar dan video dengan berbagai format, misalnya flash video, MPG, MP4, AVI, dan PNG ya, dan sebagainya. Aplikasi TupiTube dapat dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Microsoft Windows, Linux, dan Mac OS ya, Mac OS. Microsoft Word adalah program pengolah kata. Microsoft Word berguna untuk mengetik dokumen, membuat surat, dan membuat desain poster. Atau dalam materi ini kita menggunakan Microsoft Word itu untuk mengedit gambar ya, mencerahkan gambar, memberi tekstur pada gambar ya. Kemarin sudah kita pelajari semua itu. Meredupkan gambar, memberi efek lembut pada gambar, ketajaman gambar dan sebagainya ya, mengganti background dan sebagainya. Lanjut, poster adalah karya seni yang terdiri atas kombinasi gambar dan huruf. Poster memiliki perpaduan warna yang kuat dan diletakkan di tempat umum untuk menarik perhatian orang banyak. Ya, poster itu berfungsi untuk menarik perhatian orang banyak jika ada pengumuman-pengumuman penting ya. Poster dibuat untuk menyampaikan informasi ini. Poster dibuat untuk menyampaikan informasi ya, pengumuman-pengumuman penting, informasi penting dan sebagainya bisa dibuat dalam bentuk poster untuk menyampaikan kepada orang yang banyak. Lanjut. Ya, langsung saja kita membahas soal uji kemampuan yang Romawi 1 ya. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C atau D di depan jawaban yang benar. Oke, sip. Kita mulai. 1. Salah satu program animasi 2 dimensi yang dapat diunduh secara gratis. Unduh itu ya di download. Ingat, kata lain dari unduh itu di download secara gratis adalah yaitu
Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, to Pitup, Animate. Mana yang benar? Yaitu to Pitup ya, di download ya. Kalau PowerPoint ini kan sudah biasanya sudah langsung terinstall jika kita membeli laptop atau install Windows ya, pasti akan ada Microsoftnya terinstall. Kalau ini di download nih di Pitup, ini yang benar C salah satunya ya. Amatilah gambar berikut. Nah ini fokus sama yang dilingkari merah, ada tulisan layout ya. Pada Microsoft PowerPoint, icon yang ditunjukkan oleh anak panah pada gambar berguna untuk ya, layout ini berguna untuk mengubah tampilan slide ya. Yang benar itu A. Kenapa? Karena banyak jenis tampilan slide ya, ada title and content, session header, title slide dan sebagainya ya. Nah ini kita bisa rubah jenis-jenis tampilannya itu lewat layout ya. Semua saya akan bisa mengubah tampilan slide. Ya. Amatilah gambar di samping nih, perhatikan semua punya batas-batas dari anggota badan sama sayap. Dari saya yakin kalian udah bisa ini sayap dan badan kupu-kupu yang sudah kita praktikkan ya. Ya, ini badan, ini sayap, semua sudah punya garis-garis pinggir. Nah, kalau sudah seperti ini, kira-kira untuk menyatukan ketiga bentuk seperti pada gambar digunakan perintah apa? Ini kan kegiatan mau menggrup atau menyatukan atau mengelompokkan badan sama sayap, yaitu dengan menggunakan perintah group ya, mengelompokkan atau menyatukan gambar-gambar itu, gambar badan sama sayap ya. Oke, lanjut. Untuk membuat sebuah film animasi, yang bagus, langkah awal yang sebaiknya dilakukan adalah merancang storyboard, membuat animasi, mengedit gambar, membuat poster. Tentunya kita harus merancang dulu ya papan ceritanya mau dibuat seperti apa, misal berurutan dari A sampai Z ya ceritanya. Kita harus buat storyboard dulu ya untuk membuat film animasi yang baik. Ke soal nomor 5, Pak Andi adalah seorang fotografer. Beliau memiliki keahlian untuk menghasilkan foto yang bagus. Suatu hari teman Pak Andi menunjukkan sebuah foto. Ia meminta bantuan Pak Andi untuk mengubah latar belakang foto tersebut. Hal yang harus Pak Andi lakukan adalah ya fokus sama mengubah latar belakang foto tersebut ya. Jadi jawabannya adalah B, menghapus latar belakang menggunakan pengoreksi pena ya. Bukan D, mengedit foto tersebut. Apanya yang diedit ya? Nggak, masih umum pembahasannya, berarti salah ya. Membawa foto itu ke layanan fotokopi tidak mungkin ya, kan mau ngedit foto ya. Apanya yang diedit ya? Latarnya mau dihapus kemudian diganti ya. Yang benar itu B. Kalau A, memfoto ulang dengan latar belakang, nggak mungkin difoto ulang ya. Ya, yang benar B tetap. Nomor 6, lanjut. Suatu hari Caca membawa kumpulan kertas yang berisi serangkaian gambar yang beragam. Jika halaman-halaman tersebut dibolak-balik secara cepat, gambar-gambar tersebut tampak bergerak. Teknik tersebut mengingatkan Caca pada materi pelajaran yang pernah diajarkan gurunya. Kemungkinan besar teknik yang pernah diajarkan guru Caca adalah apa? Pasti membuat animasi ya, karena sudah dijelaskan di sebelumnya di rangkuman bahwa itu adalah cara membuat animasi, yaitu ya. Ya, lanjut. Sekolahmu akan mengadakan kegiatan hari pasar market atau market day. Kepala sekolah menugaskan anak-anak kelas 4 untuk menjadi panitia. Langkah efektif yang sebaiknya anak-anak kelas 4 lakukan untuk mempromosikan kegiatan ini adalah, nah, bagaimana cara kalian mempromosikannya? Yaitu pilih jawabannya. A, membuat pengumuman melalui speaker, mengajak temanmu satu persatu, menanyakan kepada guru, atau membuat poster. Yang lebih tepat itu adalah membuat poster ya. Kalau masih menggunakan speaker bisa jadi mereka lupa atau banyak yang tidak mendengar ya. Mengajak temanmu satu persatu tidak mungkin, pasti lelah akan mengajak teman satu sekolah. Menanyakan kepada guru nggak mungkin. Yang benar itu membuat poster ya. Tinggal kalian cantumkan tempat, waktu, dan menggunakan gambar-gambar yang menarik ya, maka akan
bisa menarik perhatian orang banyak untuk membaca infonya ya. Nomor 7 itu membuat poster. Wulan ingin menunjukkan cara kerja animasi menggunakan komputer, namun tiba-tiba listrik sekolah padam. Wulan dapat menunjukkan cara kerja animasi dan cara apa? Ia membuat flipbook ya, pakai lembar-lembar kertas tadi itu ya, membuat flipbook ya, karena komputernya mati jadi dia tunjukkan kegiatan membuat animasi itu dengan flipbook ya. Dia gambar di banyak lembar kertas ya. Menunjukkan animasi di pasar nggak mungkin, meminjam komputer dari kelas lain nggak mungkin, membuat gambar di selembar kertas dan menggerakkannya ya, di selembar nggak mungkin ya, banyak lembar yang baru kita bisa gunakan sebagai membuat animasi. Nah, ini amatilah gambar berikut. Ada judul ayo menghemat energi, ada gambar setetes air ya. Ini seperti ini ya. Apa maksudnya poster ini ya? Jawaban pilihannya ada di baliknya ya. Karya seni seperti pada gambar yang tadi diletakkan di tempat umum. Hal itu bertujuan agar apa? Yaitu pilihan yang pertama, dapat menyebarkan informasi kepada orang banyak. Ya, kita simpan dulu. Efek yang diberikan sesuai dengan gambar, bukan. Mudah diambil oleh, tidak mungkin ya posternya diambil-ambil. Tampilannya terlihat menarik. Ya, kalau menarik tampilannya tapi tidak ada teksnya apa, informasinya nggak mungkin ya. Jawabannya adalah A, dapat menyebarkan informasi kepada orang banyak dengan gambar yang menarik dan teks-teks sebagai informasinya ya. A, poster tadi itu dapat menyebarkan informasi kepada orang banyak ya. Nomor 10, amatilah ciri-ciri karya seni berikut. Bahasa yang digunakan sulit dimengerti. Kalau ada soal-soal seperti ini, langsung aja baca petunjuk jawabnya ya. Ciri-ciri poster yang baik ditunjukkan nomor. Nah, kalau sudah seperti ini berarti intinya ini akan memilih mana yang ciri-ciri poster yang baik ya. Pilihannya yaitu kita cek nomor 1, bahasa yang digunakan sulit mengerti. Sulit dimengerti, nggak mungkin ya. Jawaban A dan B ini sudah tersisihkan ya, tidak perlu dipikirkan lagi. Jawaban nomor 1 salah. Dibuat pada kertas berukuran besar ya, ini benar nomor 2. Nomor C nya ada 2, di D nya tidak ada 2 ya. Dilengkapi gambar yang menarik, ada 3, ada ini ada 3. Berisi informasi yang mudah dimengerti, ya benar. 4 ada juga. Nah, 5 diletakkan di tempat yang sulit dilihat, nggak mungkin ya poster ditempatkan di tempat yang sulit dilihat, berarti salah. Yang ini salah. D tidak benar, C yang paling benar ya. Lanjut ke isian nomor 2 ya. Isilah dengan jawaban yang benar ya. Contoh program yang dapat digunakan untuk membuat animasi adalah, contoh program yang dapat digunakan untuk membuat animasi itu ada 2 kan tadi, yaitu Microsoft PowerPoint dan Tupitub ya. Nanti kita akan tulis, tapi saya sebutkan aja dulu jawabannya ya. Kita akan tulis setelah selesai sampai 10 soal ini ya. Lanjut. Gambar rencana yang digunakan sebagai dasar pembuatan animasi disebut apa? Yaitu storyboard atau papan cerita ya. Gambar rencana yang digunakan sebagai dasar pembuatan animasi. Lanjut. Program Microsoft PowerPoint dapat digunakan untuk membuat, ada 2 titiknya nih. Membuat apa kan? Membuat presentasi dan membuat animasi ya, animasi sederhana ya. Bisa, itu jawabannya. Contoh program yang digunakan untuk mengetik dokumen adalah, contoh program yang digunakan untuk mengetik dokumen gampang sekali untuk mengolah kata itu maksudnya ya, yaitu Microsoft Word ya. Dah, lanjut. Amatilah gambar ini, cek dulu tampilan layar ini, layar apa. Program yang memiliki tampilan tersebut dapat digunakan untuk membuat apa? Ini adalah tampilan layar Tupitub, berarti untuk membuat animasi ya. Lanjut.
Amati gambar berikut lagi. Ada yang dilingkari merah ya, fokus sama lingkaran merah. Sharpen or soften ya. Ini adalah icon perintah apa ini, menu perintah apa. Pada Microsoft Word berfungsi perintah yang ditunjukkan anak panah adalah fungsi fungsi sharpen atau soften apa? Fungsinya adalah sharpen itu untuk memberikan efek ketajaman gambar ya. Soften itu untuk kelembutan gambar ya, memberikan efek kelembutan pada gambar ya. Nanti kita tulis. Icon reset picture digunakan untuk apa? Reset ya, mengatur ulang atau membatalkan mengedit gambar tersebut ya. Misalnya tadi sudah diterangkan mau membatalkan ya dibatalkan, mau diredupkan kembali silahkan. Itu namanya reset picture ya, dibatalkan pekerjaan itu. Icon remove background digunakan untuk apa? Untuk mengubah background atau mengubah latar belakang atau mengganti latar belakang itu ya. Tadi di buku ada mengubah latar belakang foto kucing itu ya. Lanjut. Untuk menambah kecerahan pada gambar Microsoft Word, icon yang perlu dipilih adalah gampang sekali ya. Kecerahan itu berkaitan dengan bahasa Inggris brightness ya. Berarti ini menggunakan brightness ya. Kecerahan ini menggunakan icon brightness. Lanjut. Poster biasanya diletakkan di tempat umum. Tujuan dilakukannya hal tersebut adalah apa? Agar bisa dibaca atau diketahui informasi tersebut oleh orang banyak. Bisa ya. Tujuannya untuk memberikan informasi kepada orang banyak. Boleh juga ya. Baik, kita lanjut. Ya, inilah jawaban isian Romawi 2 ya. Microsoft PowerPoint dan YouTube, storyboard atau gambar cerita, presentasi dan animasi, Microsoft Word animasi. Ini memberi efek atau mengedit ketajaman dan kelembutan gambar, membatalkan pemberian efek, mengubah latar background, brightness, memberitahu atau menyampaikan informasi kepada orang banyak. Ya, itu jawabannya ya, yang isian Romawi 2. Lanjut, sekarang kita masuk ke pelajaran 2, etika dan keamanan berinternet ya. Tadi pelajaran satunya membuat animasi, mengedit gambar, dan membuat poster ya. Sebelum kita mulai menjawab uji kemampuannya, latihannya, yaitu kita bahas dulu rangkumannya ya. Pertama, komunikasi, ini yang berkaitan dengan etika dan keamanan berinternet ya. Komunikasi adalah kegiatan pengiriman dan penerimaan pesan. Mengirim dan menerima pesan ya, komunikasi itu. Mengirim pesan dan berbagi informasi melalui internet disebut dengan komunikasi digital ya. Komunikasi digital kalau melalui internet, mengirim pesan dan menerima pesannya ya, berbagi informasinya juga. Komunikasi digital dapat dilakukan mulai tulisan, suara, gambar, bertukar file, dan lain sebagainya. Etika berkomunikasi di internet disebut netiquette atau netiquette ya, ini netiquette tulisannya ya, atau netiquette, etika ya, cara yang baik ya dalam berkomunikasi di internet, netiquette. Password atau kata sandi atau kode adalah disebut dengan kode rahasia ya. Ingat, password dan kata sandi itu adalah kode rahasia. Kata sandi merupakan kunci untuk dapat mengakses atau masuk ke suatu sistem yang dikunci ya. Akses menuju atau masuk ke suatu sistem yang dikunci itu ya. Tentu kalian akan membuat password yang ditahu hanya untuk kalian saja ya. Kata sandi diperlukan untuk menjaga keamanan pengguna ketika berinternet ya, itu untuk keamanan ya. Kata sandi yang tidak kuat dapat dicuri dan digunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab oleh si pencuri. Biasanya disebut dengan hack atau hacker. Dihack, dicuri, dibobol akun kita itu ya. Jadinya apa yang ada di rahasia akun kita bisa dibuka oleh si pencuri atau hacker tersebut.
email atau surat elektronik dalam kurung surel. Nah, surel ini adalah lain kata dari surat elektronik. Itu surat, L-nya elektronik ya. Email itu juga seperti itu, I-nya ini elektronik, mailnya ini surat elektronik ya. Merupakan sarana untuk berkirim surat melalui media internet, lewat internet ya, bukan lewat kantor pos ya, email itu ya. Melalui email kamu dapat berkomunikasi secara online dan terhubung dengan keluarga dan teman-teman ya. Online game merupakan salah satu sarana hiburan di internet. Online game perlu dimainkan secara hati-hati agar keamanan kita tetap terjaga ya. Online game merupakan salah satu sarana hiburan. Disuruh juga hati-hati dalam online game. Etika saat bermain game juga harus kita tahu ya. Hati-hati juga dengan online game yang berbayar. Biasanya itu tiba-tiba minta bayaran, terus kalian klik bayar terus jadinya ya. Cukup, kita lanjut ke latihannya ya. Lanjut ya, kita lanjut ke uji kemampuan. Romawi 1 pilihan ganda dulu ya. 1. Lintang menggunakan komputer di ruang publik ya, seperti warnet dan sebagainya. Ia ingin memeriksa email. Ketika ia mengakses layanan email melalui web, ternyata akun milik seseorang masih dalam keadaan terbuka. Langkah yang harus Lintang lakukan adalah, nah kira-kira kalau ketemu kasus seperti ini ya, kita harus log out akun orang tersebut ya, dikeluarkan, jangan kalian buka ya, atau kalian kasih tahu orang lain terus nanti bisa jadi orang lain juga berniat jahat ya. Silahkan kalian log out, itu cara yang benar. Keluarkan akun orang tersebut agar tidak dibajak orang lain. Membaca email milik orang tersebut ya nggak boleh ya, itu kan rahasia punya orang ya, nggak boleh, dikeluarkan saja langsung. Mengganti kata sandi akun orang tersebut nggak boleh ya, kasihan kalau kalian ganti nanti dia tidak akan bisa masuk ke emailnya, jadinya kasihan. Menghapus beberapa email milik orang itu nggak boleh ya, nggak boleh isi email orang itu dihapus, nggak boleh. Langsung saja log out ya, keluarkan ya. Itu adalah perbuatan yang sangat baik ya. Langkah yang harus Lintang lakukan juga ya kalau ada kasus seperti ini. Ya, nomor 2. Wulan memiliki beberapa kawan online. Pada suatu hari seorang teman yang dikenalnya dari internet mengajak untuk bertemu. Wulan merasa ragu karena ia tidak mengenal kawannya itu. Wulan kemudian mengajak teman sekelasnya Hanum untuk menemaninya. Hal yang sebaiknya dilakukan oleh Hanum adalah menemui orang dewasa untuk menceritakan masalah ini. Ya, kita simpan dulu. Menemani Wulan untuk menemui teman online ini ya, bisa jadi untuk menemaninya biar Wulan tidak sendiri. Menolak dan membiarkan Wulan pergi sendiri nggak boleh ya, jangan dibiarkan, jangan ditolak ya, karena teman minta tolong. Menyarankan Wulan untuk menemui sendiri jangan juga ya. Yang benar itu antara A dan B, tetapi yang paling benar itu adalah menemui orang dewasa untuk menceritakan masalah ini. Orang tua, guru dan sebagainya kasih tahu dulu ya, siapa tahu ada solusi. Ini yang benar A. Kalau menemani langsung Wulan untuk menemui teman olehnya, nanti kamu nggak kenal, Wulan nggak kenal, jadinya bahaya ya. Jangan sampai bertemu dengan orang yang tidak dikenal walaupun itu kenalan dari online ya. Jawabannya adalah A, 2A ya. Lanjut. Aldi ingin bermain online game yang menemukan permainan yang sedang terkenal saat ini ya, namun situs game tersebut tidak memperbolehkan pengguna di bawah umur 18 tahun. Tentu anak-anak yang masih kelas 4 pasti umurnya di bawah 18 tahun. Aldi tahu bahwa usianya belum memenuhi persyaratan tersebut. Hal yang sebaiknya Aldi lakukan adalah apa? Kalian akan lakukan apa kira-kira kalau sebagai Aldi? Berbohong tentang usia yang sebenarnya tidak boleh ya, jangan memasukkan data, tidak boleh. Tidak jadi memainkan game tersebut ya, bisa jadi, kita simpan dulu. Menggunakan akun milik kakaknya tidak boleh juga ya, karena itu khusus untuk 18 tahun, kalian belum 18 tahun atau Aldi belum 18 tahun. Menyamarkan data miliknya nggak boleh juga ya. Yang benar itu jangan mainkan ya, tidak jadi memainkan game tersebut. Siapa tahu nanti ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kamu
yang tidak bisa kamu lakukan, atau memang itu khusus untuk yang di atas 18 tahun, bahaya mungkin gamenya ya, untuk yang di bawah 18 tahun. Lanjut, Hanum memiliki akun media sosial. Hanum ingin memasukkan foto profil, namun Hanum tidak ingin orang asing dapat mengidentifikasi dirinya. Hal yang dapat dilakukan oleh Hanum adalah ya, Hanum punya akun media sosial, tetapi Hanum tidak mau dilihat wajahnya atau memajang fotonya di akun itu. Jadi apa yang harus Hanum lakukan? Membuat avatar. Memasang foto diri kan tidak mau kelihatan, salah. Tidak memasang foto juga salah ya. Menggunakan foto orang lain lebih salah lagi. Tidak memasang foto itu biasanya dianggap nanti akun kita itu tidak pernah aktif ya. Yang benar itu membuat avatar. Masuk membuat avatar nih, anak-anakku sudah tahu pastinya. Nah itu menggunakan foto yang gambar ya, gambar seperti kartun seperti itu ya. Lanjut. Nomor 5, kamu membaca berita tentang akun seseorang berhasil dicuri dan digunakan untuk hal-hal yang merugikan pemilik aslinya. Hal yang mungkin menyebabkan akun tersebut berhasil dibajak ya. Kenapa akun tersebut berhasil dibajak atau dicuri? Ya, coba kita pilih jawabnya. Akun tidak dilindungi dengan kata sandi yang kuat. Bisa jadi ya, kita tes, simpan dulu. Yang B, kata sandi menggunakan nama pemilik. Wah, ini cepat sekali dibajak juga nih. Kata sandi menggunakan tanggal lahir. Biasanya cepat juga dibajak. Kata sandi tidak lebih dari 8 karakter, apalagi ini lemah kata sandinya. Tapi yang paling benar dari jawaban ini adalah ya A, akun tidak dilindungi dengan kata sandi yang kuat, berarti kata sandinya lemah. Sebenarnya walaupun di bawah 8 karakter, kalau memang itu sulit kata sandinya, silahkan ya. Kata sandi menggunakan tanggal lahir, ini juga sulit ya, tapi kalau ada yang tahu tanggal lahir kadang di otak atik, jadi cepat ketahuan ya. Nama pemilik apalagi ya, cepat. Cuma yang paling benar itu adalah akun tidak dilindungi dengan kata sandi yang kuat ya. Terlalu gampang, misalnya 1 2 3 4 5 6 seperti itu tuh, lumrah itu ya. Lanjut. Salah satu cara untuk mencegah pencurian akun email ketika seorang berinternet adalah berbagai akun dengan kawan. Tidak mungkin kan ini kita mau mencegah pencuriannya, salah. Menuliskan kata sandi di buku, salah juga. Nanti kalau ada orang yang lain jahil mau tahu ini, jadinya punya kita dibobol ya. Mengingat kata sandi pada akun kita, benar, kita harus ingat. Tetapi untuk cara mencegah akun email ketika sedang berinternet itu keluar, otomatis ini kata sandi ini kita ingat, tapi kalau tidak keluar juga akan dibobol ya. Log out dari akun setelah selesai menggunakan, jangan dibiarkan ya, nanti orang bisa gunakan kembali itu kalau kita tidak keluar. Ibarat keluar dari rumah, kalau tidak digembok pintu rumahnya, nanti orang bisa masuk sembarangan ya. Ini maksudnya ya, kita harus log out, keluar dulu. Dan gunakan kata sandi sendiri ya, password yang aman itu ya. Contoh alamat email adalah, nah ini contoh alamat email yang benar ya, hanum2009.gmail, nggak mungkin ya, salah ini sudah. hanum2009@gmail.com, ingat cara penyebutannya, @gmail.com, ini benar ya. hanum2009.com tidak ada, salah. hanum2009 #com, nggak mungkin ya. Yang benar itu pasti ada @nya, ada kata-kata mail, airmail, gmail, yahoo mail dan sebagainya, ada .com-nya. Ini yang benar B. Amatilah gambar format email berikut nih, tampilan format email ya, ada 1 2 3 4 ya. Kita langsung baca soalnya. Bagian yang berfungsi untuk menambahkan lampiran pada email ditunjukkan dengan angka. Lampiran ini apa maksudnya? Lampiran dokumen lah, video lah, gambar lah, itu apa cara kita untuk menambahkannya? Yaitu mengelik angka 2 ini ya, icon yang di angka 2 ini, yaitu icon lampiran nih, kayak peniti model ini, kayak peniti itu. Nah, icon untuk memasukkan dokumen, gambar, video yang sudah ada ya.
biar tidak lelah diketik dokumen di sini, langsung aja kirim lampirannya lewat sini ya. Kalau mau ketik yang sederhana juga bisa di sini ya, ketik teksnya apa, berarti jawabannya 2B. Nomor 9, amatilah beberapa sikap di internet berikut ya. Kalau ada soal seperti ini, ingat cari dulu petunjuk soalnya. Etika berkomunikasi di internet ditunjukkan oleh pernyataan nomornya. Etika, cara yang baik dalam berkomunikasi di internet yaitu 1, kita cek, berbagi cerita tanpa meneliti kebenarannya. Salah ya, kita tidak boleh berbagi cerita tanpa meneliti kebenarannya, itu salah. Berarti nomor A dan B ini, bagian A B sudah tersisihkan ya, sama-sama jawaban 1 salah sudah itu. Berkomunikasi dengan santun ya, etika kita harus santun dalam berinternet. 2, benar. Menggunakan huruf kapital seperlunya ya, benar. Jangan gunakan kapital semuanya, nanti dianggapkan marah kan, dianggap kita marah kalau pakai huruf kapital semuanya. 4, berbagi informasi yang bermanfaat ya, benar. 4, informasi yang bermanfaat kita bagi. 5, mengirim file musik bajakan tidak boleh. Nih salah, berarti nomor 5, kalau bajakan nggak boleh ya, jangan. Nomor 9 itu jawabannya C, 2 dan 4. Salah satu cara untuk membuat kata sandi yang kuat adalah, soal nomor 10, menggunakan tanggal lahir, kurang ya. Membuat kata sandi yang pendek, kurang juga. Menggunakan kombinasi nama dan tanggal lahir, kurang nih, masih kurang. Karena kalau kita kombinasikan huruf, angka dan simbol, maka akan kuat sekali kunci atau akun kata sandi atau password kita itu ya, pakai kombinasi huruf, angka dan simbol. Berarti jawabannya adalah B. Lanjut ke kegiatan latihan soal nomor maksudnya isian Romawi 2 ya. Isilah dengan jawaban yang benar ya. Kita jawab dulu baru nanti saya isi belakangan ya. Nomor 1, kegiatan mengirim dan menerima pesan disebut, sudah tadi di rangkuman itu disebut apa? Komunikasi ya, komunikasi saja. Kegiatan mengirim dan menerima pesan disebut komunikasi. Nah, komunikasi itu jika dilakukan melalui internet itu disebut apa? Disebut komunikasi digital. Digital tadi seperti di rangkuman. Contoh alat komunikasi dalam dunia digital adalah apa? Gampang sekali, yang sering kalian bawa itu laptop dan HP atau smartphone ya. Oke. Ya, lanjut saja nomor 4. Dalam bahasa Indonesia, email disebut juga dan surel ya, merupakan singkatan dari sur itu surat, L-nya itu elektronik ya. Nomor 5. Keuntungan menggunakan email untuk berkomunikasi adalah, apa keuntungannya? Gampang sekali ya. Tidak berbiaya ya, dan cepat sampai keuntungannya ya. Kalau kita pergi ngirim surat lewat kantor pos kan berbiaya dan agak lama pengirimannya ya, walaupun pakai kilat. Kalau email ya berapa detik sudah nyampe ya. Lanjut nomor 6. Hanum memiliki surat email sebagai berikut. Nah ini hanum.puspitasari2008@airmail.com. Sesuai dengan alamat email ini, kira-kira untuk jawaban nomor A, username pada alamat email tersebut adalah yang mana kira-kira? Yaitu namanya ya, bisa Hanum, bisa Puspitasari, atau Hanum Puspitasari juga bisa ya. Itulah username-nya. Nah, yang B-nya situs penyedia email Hanum adalah apa? Airmail ya, airmail.com situs penyedianya ya. Kalau Gmail ya gmail.com, kalau Yahoo ya yahoo.com ya. Itulah penyedianya. Nomor 7. Kode rahasia yang digunakan untuk mengakses suatu situs disebut apa? Kode rahasia tadi itu sudah ya, yaitu password atau kata sandi ya, disebut kode rahasia. Berita bohong yang disebarkan untuk menipu orang disebut apa? Hoax ya, tulisannya hoax ya, hoax. Nomor 9. Aldi memilih salah satu temannya di internet mengatakan hal yang kasar.
Aldi melihat salah satu temannya di internet mengatakan hal yang kasar ya. Hal yang perlu dilakukan Aldi adalah apa? Yang menegurnya ya, menegur dan memperingati untuk berkata yang baik ya, yang lembut sopan ya. Lanjut. Nah, ini ada gambar tampilan seperti ini ya. Ini adalah tampilan email. Amati gambar format email berikut ya, seperti ini. Nah, fokus sama yang dilingkari merah, subjek. Fungsi bagian yang ditunjukkan anak panah adalah apa? Subjek ini fungsinya apa? Yaitu tempat menulis judul email ya. Judul emailnya di sini. Resipien ini penerimanya ya. Ini send, mengirim. Terima kasih. Nah, ini yang terakhir, yaitu latihan penilaian akhir semester ya, atau ulangan semester satunya ya. Ini latihan terakhir kita sekarang ya. Tadi itu per pelajaran, sekarang akan terangkum semuanya di latihan soal ini. Lanjut. Nomor 1, kakak membuat berlembar-lembar kertas yang digambar berurutan. Selanjutnya, lembaran kertas gambar tersebut dibuka secara cepat sehingga memunculkan efek gambar bergerak yang disebut juga dengan animasi ya, gampang animasi, flipbook tadi. Ayah bekerja di bidang periklanan. Sebelum membuat sebuah iklan, ayah harus membuat rancangan atau desain cerita. Rencana awal pembuatan cerita tersebut dikenal dengan istilah apa? Ingat papan cerita tadi, yaitu storyboard ya. Kakak suka bidang fotografi. Kakak menampilkan hasil fotonya di media sosial. Ada kalanya kakak mengubah tampilan foto dengan menambahkan efek tertentu. Kegiatan yang dilakukan kakak disebut apa? Yaitu mengedit foto ya. Kegiatan tadi itu disebut mengedit foto ya. Nah, yang dibahas foto bukan video ya. Nomor 4, di sekolah ada poster yang ditempel di majalah dinding. Gambar dan huruf yang ada di poster tersebut besar dan menarik. Teks yang digunakan pun singkat dan jelas. Tujuan pemasangan poster tersebut adalah yang benar itu menarik perhatian orang yang ingin membacanya ya. B berarti part B. Lanjut. 5. Jaringan komputer yang menghubungkan jutaan komputer yang tersebar di seluruh penjuru dunia adalah disebut internet ya, bukan intranet ya, internet ya, jaringan. Lanjut. Kakak menyalakan komputer. Kakak ingin menonton film dan memeriksa email yang masuk. Ketika kakak mengakses layanan email melalui web, ternyata akun email milik ibu masih dalam keadaan terbuka. Ibu baru saja membuka email di kotak pesan tetapi lupa menutupnya. Melihat hal tersebut, sikap kakak sebaiknya langsung saja melog out atau keluarkan akun milik ibu ya. Oke, C. Nomor 7. Berbagi informasi melalui internet disebut gampang apa? Komunikasi digital ya. Kalau berbagi informasi internet itu disebut komunikasi digital juga ya. Oke, kumpulan tulisan, gambar, rekaman suara, potongan film dan juga program komputer adalah contoh apa? Itu termasuk adalah contoh informasi ya. Gambar-gambar yang di internet juga termasuk informasi, tulisan-tulisan itu informasi, rekaman suara juga informasi, potongan film dan lainnya disebut informasi. Lanjut. Contoh cara berkomunikasi secara digital adalah yaitu mengirim email melalui internet ya. Bukan melalui kantor pos, ngirim email itu secara langsung itu ya, bukan internet. Ketika berkomunikasi di internet, kita perlu memperhatikan netiquette atau netiquette, yaitu apa? Ayo, perlu memperhatikan netiquette. Netiquette itu tadi kan etika berinternet yang baik. Jadi apa yang kita harus lakukan?
Ya, itu jawaban B ya. Etika berkomunikasi di internet itu ya, netiquette itu benar. B. Lanjut. Ada soal seperti ini, nomor 11. Baca dulu petunjuk soalnya. Program yang dapat digunakan untuk membuat animasi ditunjukkan nomor. Nah, program yang ditunjukkan itu apa? Aplikasinya. Aplikasi untuk membuat animasi itu yaitu pertama Microsoft PowerPoint, benar ya, ada 1. Nah, ini benar nih, antara A dan B sudah benar. 3 nggak ada, ini nggak ada satunya. 3 Tupitup, benar juga ya, masih bertahan 4-4-nya. 2 Microsoft Word, nah ini salah, ini untuk pengolah kata, ini membuat dokumen. 2, nah ini terseleksi, A nya salah. B nya 3 Tupitup benar ya, 1 dan 3 sudah benar di B. Sekarang ini 4 Microsoft Paint, salah, ini untuk menggambar nih, Paint ini salah kan. C salah. Google Chrome untuk ngenet, salah, itu perambat internet, salah. Nomor D juga salah. 11 berarti jawabannya yang benar adalah B ya. Kakak sedang, nomor soal 12, kakak sedang berkomunikasi dengan temannya di internet. Mereka berdua menyukai bidang fotografi. Teman kakak kemudian membagikan konten mengenai teknik-teknik fotografi yang baik. Hal yang sebaiknya kakak lakukan dengan informasi tersebut adalah membaginya kepada orang lain dengan menuliskan narasumber ya, atau menuliskan sumber teknik itu dari mana, sumber video itu kita harus tulis ya. Jangan sekedar nge-share dan nanti bisa diklaim sama orang yang punya video ya, nanti kena hak cipta kita ya. Harus tuliskan sumbernya dari mana. 3. Adik mengirim pesan kepada ibu melalui aplikasi pesan di telepon pintar. Adik menulis seluruh pesannya dengan huruf kapital. Huruf kapital ini huruf besar semua, pesannya, teksnya. Tindakan adik tidak memenuhi netiquette karena apa? Ya, terkesan adik sedang marah ya. Hurufnya huruf besar semua, dikira nanti adik sedang marah ya. Salah ya, nggak boleh dilakukan. Fahri dan Lintang suka bermain online game bersama, namun Fahri terlalu sering bermain sehingga lupa mengerjakan PR. Hal yang perlu dilakukan Lintang adalah ya, jangan memberitahu orang tua Fahri langsung ya, tegur dulu, yaitu mengingatkan Fahri untuk mengurangi bermain game dulu ya, ingatkan dulu dia ya. Kalau terlalu sering diingatkan, barulah boleh kasih tahu orang tuanya ya, kalau itu adalah teman dekat kita ya. Wulan melihat temannya membagikan informasi di blog miliknya. Wulan mengetahui bahwa informasi tersebut adalah hoax. Hoax ini tadi palsu ya. Hal yang harus dilakukan Wulan adalah ya apa? Jawabannya A, meminta temannya untuk menghapus informasi tersebut karena informasi itu palsu, hoax ya. Jangan share berita yang hoax, informasi hoax palsu ya, jangan di share. Baik, cukup ya, sampai sini dulu latihan hariannya dan latihan pasnya ya, penilaian akhir semester untuk TIK yang berjudul Informatika untuk SD DMI kelas 4 ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.